Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan belajar matematika tentang pecahan. Sebelum itu, ibu akan menjelaskan dulu isi slide PowerPoint pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, pengertian pecahan. Yang ketiga, pecahan senilai, dan yang keempat kita nanti akan membahas contoh soal untuk pecahan senilai. Ibu jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran dari pecahan ini. Yang pertama yaitu anak-anak ibu tahu apa itu pecahan. Yang kedua, anak-anak ibu nantinya mampu menentukan pecahan senilai. Oke, kita masuk pecahan ya nak. Ada yang tahu apa itu pecahan? Oke, pecahan digunakan sebagai perbandingan sejumlah benda dari banyaknya benda semula. Gimana maksudnya tuh Bu? Oke, Ibu jelaskan ya nak. Misalnya, Dinda memiliki 6 potongan pizza. Kemudian, Dinda memakan 1 potongan pizza tersebut. Apabila dijadikan dalam bentuk pecahan, maka banyaknya pizza yang telah dimakan Dinda adalah, anak-anak ibu ada yang mulai tahu ya? Oke, kita masuk slide selanjutnya. Ini gambar pizzanya ini. Nih. Nah, kita lihat ya nak ya. Apabila Dinda memakan 1 pizza, maka pecahannya menjadi 1/6. Pintar anak-anak ibu. 1 dari jumlah keseluruhannya yaitu 1/6. Kita lihat lagi. Apabila Dinda memakan 2 pizza, maka pecahannya menjadi 2/6. Dan apabila Dinda memakan 4 pizza, maka pecahannya menjadi 4/6. Paham anak-anak ibu semuanya? Ibu yakin anak-anak ibu pintar semuanya. Pasti paham ya nak ya. Dah ibu jelaskan dulu ya nak. Yang 1 atau angka yang di atas itu kita sebut dengan pembilang. Sedangkan 6 atau angka yang di bawah ini itu kita sebut dengan penyebut. Ya, oke, kita lanjut materi. Nah, sekarang kita masuki untuk pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Kita nengok contohnya ya nak ya. Kita lihat contohnya ya. Ini ada 1 pizza. Ibu bagi 2. Maka pecahannya adalah 1/2. Kita lihat lagi contoh pizza selanjutnya. Ini ibu bagi 4 pizzanya. Dan yang dimakan adalah 2. Maka pecahannya menjadi 2/4. Oke, kita lihat selanjutnya pizzanya. Ibu bagi berapa lagi ya? Yang ketiga pizzanya ibu bagi 8. Dan yang dimakan adalah 4. Maka pecahannya menjadi 4/8. Ayo, kenapa pecahan ini disebut dengan pecahan senilai? Kita lihat slide selanjutnya ya nak ya. Ini dia kita cara menentukan pecahan senilai. Yang pertama membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita lihat tadi ya. Tadi kita sudah bagi pizzanya menjadi 3. Ada yang dimakan 1 bagian menjadi 1/2. Ada yang dimakan 2 bagian menjadi 2/4. Dan yang ini dimakan 4 bagian dari 8 berarti 4/8. Gimana dia menjadi pecahan senilai? Kita lihat dulu. Ini pecahannya 1/1/2. Ini pecahannya 2/2/4. Kita bagi dengan, ini dia, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dia dengan angka 2.
Kalau pembilangnya kita bagi angka 2, maka penyebut juga kita bagi angka 2. Maka hasilnya sama dengan setengah. Sama kan anak ibu? Oke, kita lihat lagi yang selanjutnya. Ini 4/8. Kita juga bagi dengan bilangan yang di sini kita bagi 4. Kalau pembilang kita bagi 4, maka penyebut juga kita bagi 4. Maka hasilnya setengah atau 1/2. Maka ini sama nilainya ketiga-tiganya. 1/2 sama dengan 2/4 sama juga dengan 4/8. Ya, tadi kita menentukannya dengan cara membagi. Sekarang kita menentukannya dengan cara mengalikan. Dia ada 2 cara, membagi dan mengalikan. Kita lihat kalau mengkalikan gimana ya Bu? Ya sama dengan bilangan yang sama. Sekarang coba kita kalikan 4. 1 kali 4 nih, sama dengan 4/8. Sama kan nanti dia dengan nilai bilangan yang di ujung, yang pizza bagian yang ketiga. Sama dengan ini. 2/4 kita kali dengan angka 2. Hasilnya sama dengan 4/8. Sama ketiga-tiganya kan nak. Berarti mau dia dikalikan, mau dia dibagikan, kita bisa menentukan pecahan senilai. Kuncinya apa sayang? Kuncinya adalah mengkalikan atau membagikan pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Oke. Kita belajar contoh soalnya ya nak ya. Tentukan 3 contoh pecahan senilai dari 6/9. Nanti bisa juga nengok contohnya yang di buku LKS. 6/9. Sekarang kita mau cari yang dibagi dulu ya nak. Ingat, kita ambil angkanya ini harus angka yang sama dan harus yang habis dibagi oleh pembilang dan penyebutnya. Kalau kita masukkan di sini angka 2, habis enggak 9 itu dibagi 2? Tidak kan nak? Makanya tidak bisa angka 2. Makanya kita bagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi pecahan senilai dari 6/9 itu yang pertama 2/3. Sekarang kita coba dengan cara dikali. Kalau dikali boleh dengan angka 2 karena dia tidak ada bilangan berkoma nanti hasilnya. Kalau dibagi tadi kan tidak bisa. 9 dibagi 2 kan hasilnya berkoma. Itu tidak boleh. Sekarang kalau dikali boleh dengan angka 2. Hasilnya berapa nak? 12/18. Atau bisa juga dikali dengan angka 3. Intinya angkanya apabila dikalikan dengan angka 2 pembilang, penyebut juga dikalikan dengan angka 2. Begitu juga apabila dikalikan dengan angka 3, maka penyebut juga dikalikan dengan angka 3. Maka ini hasilnya 18/27. Jadi pecahan senilai dari 6/9, 2/3, 12/18, dan 18/27. Nanti anak ibu juga lihat di buku LKS-nya halaman 4 di baris terakhir ya anak ibu. Demikian materi kita hari ini. Untuk latihan, anak-anak ibu bisa lihat di aplikasinya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.